Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya kawan-kawan. Kita kembali bergabung dengan channel Ar-Rahman. Ini ada sedikit pembahasan. Ada kebetulan ada tamu kita juga, Bapak Hamid ya, yang ingin bercerita tentang kehidupan sekarang ini kawan-kawan. Nah, kita yang masih muda, yang masih perlu untuk mendapatkan pengarahan dari mereka-mereka yang lebih duluan ketimbang kita. Oke, mari kita masuk aja ya. Oh, sebelum saya masuk, saya akan perkenalkan dulu kepada kawan-kawan ya. Ini Bapak Hamid. Ya, Bapak Hamid. Yang ini Bapak Jahid. Bapak Jahid, dan ini Pak Asep. Ya, Pak Asep. Itu kawan-kawan sudah saya kenalkan. Mari kita dengar cerita-cerita mereka tentang kehidupan yang terjadi sekarang ini, untuk supaya nambah wawasan kita. Mari kita sama-sama mendengarkan ya. Ayo, silakan, siapa yang mau cerita duluan? Ya, saya. Pak Jahid, silakan Pak Jahid ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah beberapa kali saya bekerja, baru saya ngalamin ada cerita pengalaman goib. Oh, cerita pengalaman goib. Ya. Oh ya, silakan. Ya, 3 hari kemarin saya kerja memasang instalasi air. Oh, 3 hari kemarin. Ya. Memasang instalasi air ya. Dan posisinya rumah itu memang posisinya kosong. Oh, rumah kosong. Ya. Oh, iya. Berhubung ada yang nungguin, istilahnya ada centengnya. Centengnya cuma bilang begitu, Pak Jahid, kalau misalkan kerja di sini hati-hati, jangan sembarangan. Bilang gitu? Iya. Oh, iya. Ya, saya tahu lah istilahnya toleransi juga saya ke situ mah. Nah, tapi waktu saya bekerja di situ memang saya dengar-dengar memang benar. Pas begitu centengnya keluar, saya lagi pasang instalasi itu, naik ke atas, naik ke bawah, masang toren dulu saya di atas. Ya. Terus pas di bawah baru kedengaran tuh ada suara-suara kayak pintu bleduk. Oh, kayak pintu ditutup. Nah, kayak pintu ditutup bleduk. Terus kayak ada orang lari-lari gluk. Nah, makanya udah di situ baru saya baru tahu, oh memang benar, berarti rumah ini memang ada penghuninya. Oh iya, ada penghuni di alam lain. Nah, bukan setara. Ya, penghuni alam goib lah. Alam goib, ya. Nah, udah begitu, saya baru nanya lagi ke centengnya, baru datang ke centengnya. Pak, memang benar di sini. Tadi saya mendengar suara-suara yang aneh-aneh lah, ibarat nggak masuk akal lah masalahnya. Nggak masuk akalnya, kita cuma sendiri di rumah ini. Kan Bapak baru datang. Oh iya. Kata saya. Ya, terus gimana? Ya itu benar, ada suara kayak orang lari-lari, kayak pintu ditutup bleduk begitu. Nah, itu posisinya siang apa? Itu posisi siang. Posisi siang. Oh, iya. Terus kata yang centengnya, Pak, itu kira-kira gimana ya kalau bisa ya ibaratnya supaya nggak ada penghuni goibnya, supaya inilah maksudnya tidak mengganggu. Oh, tidak ada di situ. Nah, posisinya. Tidak ada di situ. Itu yang minta yang punya rumah. Centengnya. Centeng kalau yang punya rumahnya masih ya biasa-biasa aja. Cuman yang namanya centengnya kan istilahnya takut maksudnya kan ya. Masalahnya yang punya rumahnya jarang di. Nah, udah di situ kata saya, aduh, untuk masalah itu mas saya gimana ya? Kurangin lah, ntar aja cari yang bisa aja. Oh, maksudnya kurang begitu mengerti. Nah, kurang begitu mengerti, cari aja yang paknya suka ya begitulah. Orang-orang yang kerjaannya memang di situ. Nah, kerjaannya maksudnya suka begitu. gitu.
baru saya berpikir lagi, kenapa ini istilahnya pas saya nyalain ini udah stabil semua, ada aja tuh kerjaan saya. Oh, jadi maksudnya pada saat sudah selesai pekerjaan menurut Pak Jaya selesai, tapi ada aja sepertinya kekurangannya. Ya, ada gitu. seperti kekurangannya. Baik. Saya gimana ya untuk mengatasinya? Yang penting intinya mah saya gini. Intinya mah saya memang satu berikhtiar, berusaha untuk ya cari nafkah. Yang penting jangan ngeganggu saya aja. Kalau misalkan istilahnya ngeganggu saya, ya otomatis saya juga pasti nggak inilah, ibarat yang namanya manusia kan istilahnya lebih mulia lah ya, kata istilah orang-orang ini mah, orang-orang pintar mah. Jadi pada prinsip begini, apapun dia di alam itu, yang penting tidak mengganggu. Yang penting nggak mengganggu. Saya Pak Jaya sedang bekerja, dia selesai bekerja itu karena ibadah, kewajiban kita hidup. Ya. Dan yang penting supaya maksudnya ibadahnya tidak mengganggu. Ya gitu. Mungkin ujungnya ke situ. Ya ujungnya ke situ. Nah pada saat itu solusinya gimana? Ada nggak solusinya? Ya solusi saya sih intinya mah memang saya sempat ngomong ini rumah harusnya awal sebelum ditempatin ya istilahnya selamatan dulu. Oh ya. Disebutnya dengan meruat ya Pak ya. Dalam bahasa Sunda ya. Apa meruat? Diruat dulu, Ya, begitu mungkin ya. Apa ke orang-orang yang orang biasa paknya di situlah. Kalau saya memang kurang begitu mengerti, kata saya udah aja cari saja ya orang yang mengerti ke situ. Oh, jadi begitu kawan-kawan, ada cerita dari Pak Jahit, kejadian yang baru saja terjadi ya, belum lama ya. Belum lama. Sekitar 3 harian, di mana dia bekerja di rumah kosong ya, di rumah kosong yang dijaga oleh centeng atau penunggu rumah. Ya, penunggu rumah. Itu terjadinya pada siang hari. Pada siang hari, ternyata goib itu juga muncul juga di siang hari itu, dan posisinya sedikit mengganggu pekerjaannya Pak Jahit. Tapi karena itu adalah istilah kasarnya mah dunia kita memang berbeda menurut pemikiran Pak Jahit, ya silakan masing-masing, tapi ya, Pak Jahit menginginkan tidak mengganggu gitu. Dan solusinya Pak Jahit menyuruh supaya centeng ataupun penunggu rumah itu untuk berbuat sesuatu, mungkin seperti itu ya. Iya. Dan hasilnya belum bisa dijelaskan. Belum bisa dijelaskan hasilnya. Jadi baru mau istilahnya baru mencari. Ya baru mencari si centengnya. Ntar saya mau ngomong dulu istilahnya kepada yang punya rumah. Oh gitu. Jadi kawan-kawan, Pak Jahit akhirnya melaporkannya kepada yang jaga rumah, dia memberitahu tentang sebuah kejadian yang seperti yang diceritakan, dan sekarang mungkin lagi nunggu pemberitahuan dari yang jaga rumah kepada pemilik rumah, memberitahu tentang kejadian itu. Apa solusinya? Ini belum terjawab solusinya. Ya. Itu aja ceritanya seperti itu. Tapi yang jelas ada di siang hari kawan-kawan semua. Ini cerita dari Pak Jahit yang belum lama terjadi, baru sekitar 3 hari. Ya benar. Itu faktanya bahwa sekarang goib sudah mulai berani sudah menampilkan diri di siang hari dalam keadaan mengganggu langsung. Posisinya kalau kita berpikir itu mengganggu ya. Mengganggu langsung seseorang yang sedang bekerja tanpa dia peduli, begitu. Itu kenyataannya kawan-kawan ya, fakta nyatanya seperti itu. Ada cerita lain? Ada cerita ya Pak, ya udah lama sih saya jaga pengalaman saya Pak ya. Iya. Dulu saya sebelum di depan, saya jam 11:30 ke depan. 11:30 malam. Jam 12 malam. Oh, iya. Karena saya perut agak loncongan, jadi ke depan main. Nah, udah lama pulang setengah jam, tahu-taunya di depan rumah di sebelah sana, pas kan gelapan. Saya udah jalan, ada yang ke kaki, ke tendang. Oh, jadi Pak Asep lagi jalan seperti ada sesuatu yang ketendang, kena kaki. kaki. Saya lihat kok nggak ada orang, nggak ada apa. Jadi pas saya jalan, saya lihat itu, kok nggak ada siapa-siapa. Nah lama-lama gitu saya takut Pak, karena ini dia bilang, kak belum punduk saya gitu. Itu pas kayak orang jongkok. Oh, jadi Pak Asep melihat seperti ada orang berjongkok. Jongkok. Oh ya. Kayak ketendang gitu. Ya udah aja, saya mohon maaf, saya nggak ngelihat.
Ya udah saya jalan-jalan sampai ke rumah, ada apa itu dipikir-pikir ya. Oh, itu. Jadi itu ada sebuah ya. kejadian nih dari cerita Pak Asep, kawan-kawan ya. Dia kebetulan mau keluar rumah ke pinggir jalan mencari untuk cari makanan, maksudnya cari masuk makanan, cari ya. makanan. Nah pada saat itu lagi jalan, tiba-tiba dia menendang sesuatu. Nah dia ngelihat seperti ada orang berjongkok, Betul. begitu. Tapi dia udah minta maaf ke itu, walaupun jelas pada saat dia pasnya berjalan tuh kawan-kawan dia tidak melihat sesuatu, tidak melihat ya. Nggak melihat. Nah, cuma pada saat ketendang baru dia tahu ada Ada yang jongkok. ada seperti yang sedang jongkok. Cuma betul. jenisnya kan nggak tahu apa Nggak laki-laki tahu, yang perempuan. iya, betul. Cuma ada sosok seperti sebuah sosok yang sedang berjongkok. Betul. Nah itu juga tanda juga kawan-kawan, berarti mereka sudah memang mulai sudah memperlihatkan diri, tapi posisinya tergantung kita nih kawan-kawan ya. Iya. Apakah itu kita sebut mengganggu ataupun tidak, itu tergantung kita pada saat itu ya. Iya. Jadi istilah kasarnya kita tidak bisa menafsirkan secara sepihak, tergantung dari mereka yang mengalaminya. Apakah mereka itu menurut Pak Jaya tadi mengganggu atau tidak, itu tergantung Pak Jaya yang menilainya. Kayak Pak Asep pun, kejadian Pak Asep itu tergantung Pak Asep, apakah Pak Asep yang mengganggu ataukah mereka yang mengganggu. Jadi kita sendiri tidak tahu persis permasalahannya kawan-kawan ya. Ini sekedar kita cerita-cerita dengan kawan-kawan untuk lebih jauh lagi mengenal adanya alam lain di sekitar kita. Ada cerita lagi Pak Mit yang lain? Kalau saya mah punya cerita begini, dulu ini mah sekitar tahun 60-an waktu saya masih kecil. Tahun 60? Tahun 60-an. 60-an. Cuman kakek sama nenek suka ngobrol gitu ya. Oh, jadi Hati-hati tong, ke depan mah zamannya sudah lain. oh katanya. iya. Itu kakek neneknya Kakek Pak Amin. dan nenek saya. Oh. Ntar ke depan mah katanya Pak ayak-ayak beas, yang gede moncor, yang kecil nyangkut. Oh. Nah saya di situ bingung, apa maksudnya ya? Nanya nggak dikasih tahu, nanyain ke kakak kakak saya juga nggak tahu Oh. katanya itu. Jadi maksudnya apa gitu? Nah sampai sekarang ini belum ada yang mengetahui juga gitu. Bahkan kelihatannya sekarang agak lebih susah. Itu serba nggak ada, ini serba nggak ada. Maksudnya apa itu teh? Saya mau nanya gitu. Saya ingin jawab ya. Ya, Sebenarnya kan kalau kita lihat dari peribahasa katanya beras yang besar lolos dari saringan, lolos. beras yang kecil nyangkut Nyangkut. dari saringan. Ya. Kalau kita sebut ayak ya, Nah, ya, ayak kan saringan. Heeh. Nah, bisa diambil kesimpulan begini Pak Fit, kalau lihat kenyataan sekarang, coba perhatikan orang yang di bawah ekonominya itu lebih berat ketimbang orang yang ekonominya sudah kalau lihat dari posisi sekarang ini. Iya, iya. Kalau yang punya mapan kan dia bebas-bebas saja kan. Tapi kalau orang yang di bawah ekonominya kelihatan tekan. Seperti itu sebenarnya. Jadi cerita kakeknya Pak Amit pada saat tahun 1960 60 mungkin sekarang inilah kejadiannya. kejadiannya. Begitu. Seperti ceritanya coba Pak Jaya tadi. Yang saya dapat juga cerita tahun sudah cukup lama. Nanti ada suatu saat nanti katanya ketemu di mana namanya goib itu lebih jelas menampakkan dirinya, atau ceritanya Prabu Siliwangi. Suatu saat nanti kalau portal goib itu terbuka, dengan mudah katanya goib bisa berkomunikasi dengan manusia. Mungkin ini sudah mulai masukinya. Nah, memang dalam konten saya terdahulu pernah saya buat akan ada itu. Apalagi saya kemarin memprediksi dimulainya di bulan Maret. Makanya saya sudah mulai sedikit agak curiga karena pada posisi bulan Maret sekarang sudah mulai terlihat gejala-gejalanya cukup kuat. Nah sekarang ini makanya saya buat ini konten ini lebih jauh lagi gitu Pak Amit. Maksud saya, lo ini sudah mulai nampak jelas nih. Kejadian-kejadiannya sudah mulai terlihat lebih jelas, lebih nyata. Nah, kira-kira ada lagi yang lain? Ada nggak? Nggak ada Pak. Oke, itu udah nggak ada. Nah ini kawan-kawan, kita hanya sekedar cerita-cerita tentang sebuah kejadian yang mulai mendekati fakta, mulai mendekati kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari.
baik dari goibnya, baik dari segi ekonominya. Jadi seperti yang bahasan-bahasan saya sebelumnya, kawan-kawan ya, bakal ada nih di bulan Maret yang mulai tampak jelas. Dan semoga ini bahasan kita ini bisa menambah wawasan kawan-kawan, bisa nambah suatu pengetahuan juga untuk kita semua. Ya. Semoga aja, harapan saya seperti itu. Saya rasa cukup ya ceritanya ya. Saya pribadi apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf juga. Saya mewakili kawan-kawan nih, minta maaf, memohon maaf lahir batin dunia akhirat. Ya, semoga nih kita cerita ini bermanfaat baik untuk diri saya maupun untuk kawan-kawan semua, maupun untuk orang banyak. Kayak katanya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kawan-kawan, terima kasih.